Assalamualaikum Pak Uka, Ustadz Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Lombok subuh jam berapa Ustadz Yunus? Jam sekitar jam 5 saat berarti jam 6 di situ. Oh beda waktu Jam ya. jam 4. Iya, jam 4 di situ. Jam 4 waktu BIP ya. Sekitar jam Iya, jam 5 lebih berapa? Atau kurang? jam palingan jam 5 lebih sedikit gitu Sat. Hmm. Kalau berdasarkan aplikasi itu jam 5 lebih 1 menit kalau aplikasi. Masjid dekat dari rumah, Ustadz Yunus. Eh musola di belakang ada, di seberang ada. Oh, Alhamdulillah Sat. alhamdulillah. Agak dekat. Lomboknya mana Lomboknya tuh? Lomboknya di Narmada namanya Sat. Oh itu maksudnya Lombok Barat, atau Lombok Tengah, apa? Bawa barat, masih Lombok Barat. Lombok Kalau Barat. dari Mataram sekitar 20 menitan. Hmm. Kalau Hatta itu di Mataram ya. Dekat Abu Hurairah itu dia, Iya, dekat Abu Hurairah. saya pernah nginep di rumahnya. Oh ya betul, boleh pernah cerita. Masya Allah. Boleh merintis apa? Sekolah gratis gitu kan buat para umahat itu, Masya Allah. Oh iya, Nah, yang dikelola istrinya itu. G, eh Tilmidah Nyanto nggak ada salah. Iya. Kita mulai di 5, ya, 35 ya. Nah, itu kemarin bisa ketemu di gimana ceritanya? eh ada teman yang punya tempat percetakan Sat. Jadi Ikhwan kalau cetak buku ke sana, cetak buku. Oh, Ana cetak. juga cetak buku ini ke sana, terus Ana lihat beliau chatting teman Ana ini, Mm-mm. namanya Kak Taufan. Kak Taufan Hmm. ini yang bimbing Ana masuk Islam dulu. Oh, Masya Allah. Jazakallah Nah, khair. Ana lihat Dokter Sukarta, Ana dia waktu itu minta dikopikan buku Nahu gitu, terus Ana lihat, oh bisa Ana minta izin apa? Minta PDF-nya gitu. Nah, terus ngobrol-ngobrol gitu, dia tunjukkan kalau beliau punya ma'had gitu buat apa? Yang putri gitu. Terus anak coba main ke sana, dia ingat anak-anak sempat lupa. Udah lama enggak ketemu. Anak main ke rumahnya. Gitu, Sat. Ustadz Nur Arifin ini Mustami atau bisa baca? Bisa Ustaz. Oh, bisa. Sampai Anda kemarin nggak hadir halaman berapa Ustaz ya? Oh, sebentar. Hmm. Oh, ini ya Allah. Hmm. Ya, kita sampai halaman 17. 17. Ya, Nih. ya, 1 menit lagi. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'id.
Al-ikhwah al-fudala rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Ma'alim Wasatiyah wal Iqtidal karya Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi rahmatullah alaihi. Kita masih membahas tentang keutamaan ya membaca kutipan-kutipan. Kemarin kutipan-kutipan Ibnu Taimiyah. Lantas kita akan lanjutkan dengan kutipan perkataan Ibnul Qayyim tentang keutamaan al-wasatiyah wal i'tidal. Silakan Pak Oka. Nama Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikum. Qala musannif hafizahullahu ta'ala wa qala imamu Ibnul Qayyim rahimahullahu faslun wal farqu bainal iqtisadi wa tafsiri anal annal i'tisada huwa tawasutu Tawasutu baina tarafai al-ifrati wal tafriti walahu tarfani huma did alahu tarafani walahu tarafani huma diddani lahu taksirun wa mujawizatun wa mujawazatun. Assalamualaikum wa mujawazatun fal muqtasidu qad akhadha bil wasati wa adala anit tarfaini qala ta'ala walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika wa qawaman. Nah, hasbuk. Ya, Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala menyampaikan, Ibnul Qayyim itu ada dua cara baca. Kalau tanpa al-jauziyah maka qayyimnya diberi alif lam seperti di sini. Ibnul Qayyimi. Tapi jika dengan tambahan jauziyah maka qayyimnya tanpa al sehingga bunyinya Ibnu Qayyimil Jauziyah. Jauziyah itu nama semacam pesantren. Qayyim itu artinya pengasuh atau kepala sekolah. Ayah beliau itu kepala sekolahnya. Jadi Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu terjemah bebasnya sang anak kepala sekolah. Sekolah namanya Al-Jauziyah. Itu. Beliau mengatakan faslun wal farqu dan perbedaan antara al-iktisad, pertengahan. Nah, iktisad itu terjemahnya nanti kosakata iktisad itu bisa artinya macam-macam ya. Pertengahan bisa juga artinya ekonomi, ilmu iktisad. Ilmu ekonomi bahasa Arabnya ilmu iktisad. Para pakar ekonomi bahasa Arabnya iktisadiyun. Bisa juga nanti iktisad itu artinya ngirit, tidak boros. Buat taksir dan trader atau ceroboh dalam hal ini maknanya adalah ekstrem kiri. Anal iktisada bahwasanya sikap tengah adalah iktisad pertengahan adalah suatu sikap tengah di antara dua hal yang ekstrim. Al-ifrat ekstrim kanan, wa tafrid dan ekstrim kiri. Lahu ini kembali ke mana Pak Oka? Ke walahu tuh ke wasatu
tawasud itu Ustaz ya. Ya, kembali ke tawasud. Tawasud itu memiliki torofani, dua sisi ekstrim. Yang keduanya itu saling bertolak belakang. Didani lahu. Dua yang berlawanan lahu. Lahunya kembali kemana? Pak Oka? Lahunya ke ya, Kembali kemana? sama ya Ustaz. Iya, Eh, sama. Tawasud. Dua hal itu adalah kebalikan lahu dari tawasud. Jadi kalau biasanya kebalikan itu cuma satu, kontras itu cuma satu, ini kontrasnya dua. Taksiron yaitu ekstrim kiri, wa mujawazatun dan ekstrim kanan. Fal muktasidu maka orang yang pertengahan itu qad akhoda bil wasati, mengambil sisi tengah. Wa adalah dan berpaling, adalah itu bisa adil, bisa berpaling, kosakatanya ya, nanti tergantung kalimatnya. Kalau di sini adalah artinya berpaling, bisa tandingan, bisa maknanya sampai wahum ya'dilun itu maknanya musyrik, melakukan kemusyrikan. Itu beberapa makna kosakata adalah. Anitarafain dari dua sisi ekstrimnya. Kalau torfun itu artinya apa Pak Arifin? Tarfun itu ujung Ustaz. Ya, torfun itu artinya ujung, bisa juga torfun itu artinya mata. Mata. Ya, Nah, misalnya rodul basar itu bisa juga bahasa Arabnya rodul torfi. hudud tarf. Ya, rodul torfi itu artinya menundukkan pandangan. Jadi torfun itu bisa artinya pandangan. Bisa juga artinya torf itu artinya tangan dan kaki. Kalau torfun untuk manusia itu artinya tangan dan kaki. Dua ujung badan manusia yang dianggap ujung itu tangan, tangan sama kaki. Allah Ta'ala berfirman, walladzina idza anfaqu dan orang-orang yang jika membelanjakan harta, ini bukan berinfak ya, kadang anfaqu artinya berinfak. Namun kalau di sini bisa juga artinya membelanjakan harta, mengeluarkan harta. Dan ini yang ini terjemah yang pas di sini. Lam yusrifu tidak israf, ya, tidak berlebihan. Walamnya keturun namun juga tidak pelit. Wakana baina dzalika qawama tengah-tengah di antara itu. Maka dalam pembelanjaan harta itu ada larangan israf dan larangan tabdzir. Apa bedanya saat Nur Arifin? Eh, menghabiskan infaknya pada hal yang haram, Itu apa? yang itu anak baca terjemahnya ada yang terbalik-balik Ustaz. Jadi ulama itu kadang ada yang terjemah satunya antara israf sama takdirnya itu. Yang satu dia membelajarkan pada hal yang mubah tapi mubalaghah itu. Ya, ya ada perselisihan, namun ya ringkasnya tabdzir itu membelanjakan harta untuk hal yang haram, meskipun nilainya kecil, meskipun hanya 1.000 rupiah. Kalau hal yang haram, nah itu tabdzir. Kalau israf itu pembelanjaan dalam hal yang mubah, namun kadarnya berlebih. Sehingga kesimpulannya kesalahan israf itu dalam kadar. Kemudian kesalahan tabdzir itu dalam tempat dan sasaran.
Kemudian ini di beberapa pertemuan ini kita suka ketemu kosakata ini, wawu, sin, dan ta. Wawu, sin, dan ta itu terkadang sinnya dibaca sukun, terkadang sinnya dibaca fathah. Kapan bedanya? Kapan dibaca fathah dan kapan dibaca sukun? Ini saya pernah mendapatkan penjelasan tentang hal ini ketika ngajar Taisur al-Alam, yang itu sudah mungkin 10 tahun yang lewat gitu. Kemudian coba tadi saya sebelum masuk kelas ini coba saya searching di Syamilah, ternyata bisa ketemu itu yang pernah saya baca waktu bacakan dan ngajar Taisir al-Alam. Ini Taisir alamnya kelihatan nggak? Saya buka Syamilah sekarang. Belum, Ustaz. Berarti gimana caranya, Pak? Keluar dulu, stop dulu ya berarti. Ustaz. Terus buka lagi. Tadi Ini kelihatan Syamilah saya. Kelihatan, Ustaz. kelihatan Ustaz. Nah, ini ketika pembahasan tentang jenazah. Kalau imam itu, kalau jenazahnya perempuan, berdirinya di wasat. Nah, bacanya gimana? Di sini disampaikan, bacanya adalah biiskanis sin, fi riwayati. Sinnya dibaca sukun. Berarti bacanya fi wastiha. Nah, apa beda antara masukinat sinuhu? Antara sinnya dibaca sukun sehingga wastun wa mahurikat. Dan sinnya diberi harokat, berarti wasatun. Bedanya apa? Penjelasan dijumpai pada penjelasan Al-Jauhari. Beliau mengatakan masaluhat fihi baina. Jika hal yang mendapatkan wasat itu cocok diberi baina, maka yuskanu, maka bacanya sukun. Wa malatas luhu fihi, namun kalau kosakata baina atau antara itu tidak cocok, yuftahu, dibaca fathah. Jadi berdiri antara kaki dengan bagian bagian bawah badan dan bagian atas badan itu karena badan orang kan, berarti bisa dikasih baina antara bagian bawah badan dan bagian atas badan, sehingga bisa dikasih kosakata baina, maka bacanya biwastiha. Yukalu contoh kalimatnya jalastu wastal qaumi bisukuni. Aku duduk wastal qaumi. Itu bisa diganti jalastu bainal qaumi. Maka wasatnya pakai sukun. Jalastu wastal qaumi. Lain halnya dengan jalastu wasatat dari. Nah, kalau rumah tidak bisa. Wasatat dari tidak bisa kita ganti menjadi jalastu bainad dari. Kalau mau pakai dar, tetap ngotot bainad dar, maka tidak bisa lagi bentuk mufrad, namun jadi bentuk jamak. Jalastu bainad diari, di antara rumah-rumah. Kalau di antara rumah-rumah itu bisa dikasih baina nggak? Bisa diganti baina nggak? Bisa. Sah. Ya bisa. Sehingga menjadi jalastu wastad diari. Pakai apa? Sukun atau fathah? Pakai sukun.
pakai Sukun. 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 Gitu. Jadi kaidahnya kata Al-Jauhari, seorang pakar ulama bahasa Arab, kalau wasat itu bisa diganti baina, wasatnya itu bisa diganti baina, maka sinnya disukun. Tapi jika wasat itu tidak bisa diganti baina, sinnya di fathah. Jalastu wasatad dari. Tidak bisa jalastu bainad dari. Gitu. Kemudian kita lanjut. Nah, Arifin, Pak Arifin, lagi berhalangan. Saat Yunus, Hadir, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala wa qala ta'ala wala taj'al yadaka maglulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti. Wa qala ta'ala wa kulu washrabu wala tusrifu. والدين كله بين هذين الطرفين بل الإسلام قصد بين بقية الملل والسنة قصد بين البدع والنحل ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه وكذلك الاجتهاد هو بذل الجهد biasanya Ustaz ya atau ya jahdi bisa juhdi, bisa jahdi. هو بذل الجهد أو جهد في موافقة الأمر والغلو مجاوزته وتعديه وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان فإما إلى غلو ومجاوزة وإما إلى تفريط وتقصير وهما آفتان لا يخلص منهما في الاعتقاد والقصد والعمل إلا من مشى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أقوال الناس وآراءهم لما جاء به لا من ترك ما جاء به لأقوالهم وآرائهم وهذان Hasbi. Ya, demikian juga Allah Ta'ala berfirman, wala taj'al yadaka. Nah ini kalau untuk penerjemahan ayat ini nanti berkaitan dengan konsep terjemah di benak seseorang. Terjemah itu memindahkan kosakata ataukah memindahkan pesan. Gitu. Karena ini terjemahnya metafor dan ada maksudnya. Kalau terjemah itu terjemah harfiah atau memindahkan kata, ya jadinya terjemahnya begini. Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu ke leher, begini. Wala tabsutuha kullal basti, jangan pula terbuka lebar-lebar. Janganlah engkau buka lebar-lebar tanganmu. Gitu. Jangan begini dan jangan begini. Itu kalau konsep terjemah itu memindah kosakata. Tapi kalau apa yang dimaksudkan oleh ayat? Apa yang dimaksudkan oleh ayat saat Nur Arifin? Ulang, Ustaz. Hah? Tadi. Ya. Maksud ayat itu jangan pelit, jangan boros. Itu pesannya. Nah, kalau konsep terjemah itu memindahkan pesan, maka ya nggak perlu kaku. Ini kosakatanya harus diterjemahkan. Sehingga langsung saja. Janganlah pelit, wala taja'al
Yadaka maghlulatan ila unuqika, langsung kita terjemahkan, jangan pelit dalam pembelanjaan harta. Wala tabsutuha kullal basti, jangan pula boros. Gitu terjemahnya. Kalau konsep terjemah itu memindahkan pesan. Yang penting orang yang mendengar, orang yang membaca, dong, dong kata orang Jogja, faham pesan yang ingin disampaikan oleh teks. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Silahkan makan, silahkan minum, namun jangan berlebihan. Dalam makan, jangan pula berlebihan israf dalam minum. Ya, tadi apa beda israf dengan tabdzir? Tadi apa bedanya, Pak Gani? Tadi belum ikut yang itu Ustaz, baru masuk orang di masjid Oh, Ustaz. apa tadi bedanya Pak Arifin? Kalau apa Ustaz? Kalau untuk israf itu untuk yang halal tapi dia berlebihan. Tapi kalau tabir biarpun sedikit tapi untuk yang haram. Sehingga intinya bedanya apa tadi? Saya simpulannya yang tadi saya sampaikan. Yang yang Israf tabir itu bermasalah dalam hal apa? Tabdzir itu bermasalah dalam hal apa? kalau tabdir membelanjakan Iya, itu intinya pada apa? pada yang Substansinya haram bermasalah dalam apa? masalah. Tadi kan saya sampaikan simpulan juga. Itu pengertian. Apa Ustaz? Jadi kalau Eh, kan ada pengertian dan apa beda. Kalau pengertian itu ya nyebutkan ini pengertiannya ini pengertiannya itu. Tapi apa beda? Itu artinya nyebutkan titik perbedaannya. Titik Kalau Ustaz, perbedaannya apa tadi saat Nur Arifin tadi? kalau tafsir itu dari sisi alokasinya yang sudah keliru, alokasi pembelanjaannya. Iya, alokasi pembelanjaan. Kalau israf, Kalau isrof dari kadarnya, kadar penggunaannya. iya. ah, Jadi alokasi. bedanya apa? Ya, israf itu dalam kadar harusnya cukup nasi satu piring tapi tiga piring, gitu. Kalau Kadarnya. tabdzir itu dalam maudhi bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya yang luas ya. Tadi kata Ustaz Nurul Arifin tadi, sasaran atau alokasi. Alokasi. Nah, watinu kulluhu dan agama Islam seluruhnya itu pertengahan di antara dua dua ekstrim. Bahkan Islam itu sendiri pertengahan di antara baqiyatul milal, agama-agama yang lain. Baqiyah itu terjemahnya yang lain. Jadi nerjemahkannya ini dibelakangkan. Pertengahan di antara ini dulu agama-agama, kemudian baru yang lain. Wasunnatu dan sunnah, sunnah di sini lawan dari bid'ah, dan bid'ah di sini artinya aliran-aliran sesat. Qasdun adalah pertengahan di antara berbagai macam bid'ah. Bid'ah di sini maknanya aliran sesat, paham-paham sesat, wanihal dan berbagai macam aliran. Agama yang Allah ajarkan itu pertengahan bainal ghali fihi wal jafi anhu. Pertengahan antara sikap ekstrim atau ekstrim kanan wal jafi anhu, kalau dalam bahasa Indonesia terjemahnya ekstrim kiri. Demikian juga al-istihad, aktivitas intelektual, kegiatan intelektual yang disebut istihad adalah badlul juhdi. Ini kalau dibaca fathah artinya masyaqqah. Kalau dibaca dhammah artinya tokoh. Jadi kalau mengerahkan segala kemampuan itu berarti bacanya apa?
Jahdi ya, Ustaz. Kalau mengerahkan segala kemampuan bacanya badlul juhdi. Mengerahkan segala kemampuan karena kalau dibaca dhammah itu artinya tokoh. At-tokoh wal was'u. Tapi kalau dibaca jahdi itu masyaqqah. Masyaqqah berarti terjemahnya apa? Bercapek-capek. Badul jahdi artinya bercapek-capek. Lebih pas kalau jimnya di doma. Badul juhdi. Mengerahkan segala kemampuan fi muwafaqatil amri agar selaras dengan aturan atau selaras dengan perintah. Sedangkan al-ghulu ekstrim kanan itu adalah melampaui batas dan melampaui batas. Wa ma'amarallahu bi amrin, tidaklah Allah memerintahkan satu hal kecuali setan itu memiliki dua jenis cara godaan. Pak Imam maka boleh jadi setan itu menggoda dengan mengajak manusia ila huluwin wa mujawazatin. Terjemah luasnya tadi mengajak untuk ekstrem kanan. Kalau terjemah latar belakangnya ya berlebih-lebihan, ekstrim dan berlebih-lebihan. Wa imma dan boleh jadi setan mengajak pada tafrid wa taksir. Ya, ekstrem kiri. Ceroboh dan seenaknya. Nah, siapa itu manusia yang digoda ke arah ekstrem kanan? Siapa Mas Ridho? Jenis manusia seperti apa itu? Yang godaan setan untuknya itu pakai model ekstrem kanan. Ini sudah sesuai dengan dua tipikal manusia. Ini dua jenis model godaan ini menyesuaikan dua jenis tipe manusia. Apa Mas Ridho? Yang ini Nasoro saja. Hah? Nasoro. Iya. Oh, alam. Saat Nur Arifin. Siapa itu tipikal manusia yang cocoknya dengan model ekstrem kanan? Orang-orang yang berlebihan, Ustaz. Misal orang-orang yang lebih besar rasa khaufnya. Lebih besar rasa khaufnya. Nah, jadi yang lebih tepat, ekstrem kanan itu model godaan setan untuk orang-orang yang agamis kayak antum-antum ini. Kalau orang itu tipikal-tipikal agamis, itu godaannya ini. Hulu wa mujawazah. Dibuat ekstrim gitu. Keras, nanti kokoh gitu loh. Nah, karena kan maunya kokoh. Orang-orang agamis itu kan semangatnya kan kokoh gitu. Iya Pak ya? Nah, Ustaz. Nah, Ya. Ustaz. Karena semangatnya kokoh, maka godaan setan yang cocok itu dijak ke ekstrem kanan. Selain teman saya sesat, gitu. Selain kelompok saya ahlunar, gitu. Karena agamis, maunya kokoh, gitu. Nah, sedangkan model godaan ekstrem kiri itu cocok untuk orang-orang yang tidak agamis. Itu pas untuk orang-orang yang santai, gitu. Orang-orang yang tidak mengejar kekokohan, gitu. Dia tidak punya obsesi harus kokoh. Nah, gitu. Karena tipe jiwanya itu tidak mencari kekokohan, nah, maka yang cocok untuk dia dibuat ekstrem kiri. Gitu.
Sehingga misalnya jadi model murjiah, mau maksiat apa saja yang tidak mengurangi kadar iman. Nanti jadi liberal, ya, semua agama itu benar, semuanya masuk surga gitu. Karena ya tipikal nyantai maunya gitu. Tidak mencari kekokohan gitu. Itu manusia itu cuma dua jenis itu aja. Ada yang tipikal kokoh, mencari kokoh, merasa bangga kalau kokoh, merasa the best itu kalau kokoh, nah gitu. Itu nanti penyakitnya ekstrim kanan. Tapi kalau santai aja lah gitu, beragama itu yang nasionalis gitu, nggak usah nggak usah kayak gitu, nggak gitulah gitulah. Ya, hidup tuh dinikmati gitu, gitu. Maunya model-model santai gitu. Nah ini ya cocoknya ini dijak ke ekstrem kiri, nanti longgar sama maksiat gitu. Nanti ya bermudah-mudah untuk melakukan maksiat gitu. Gitu itu. Jadi ini pasti ada dua model ini dalam setiap perintah Allah. Dalam setiap perintah Allah itu ada yang manusia yang digoda pakai ekstrem kanan dan ada yang manusia yang digoda setan pakai model ekstrem kiri. Ya, tergantung model orangnya itu. Soal Ustaz, Nah, tafadhol. apa mungkin musyakkal Ustaz bisa terkumpul dua-duanya pada Oh diri iya, seorang? bisa, 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 Hmm. Nah, Ustaz, bisa barakallah. saja kemudian dibentuk es campur gitu ya bisa juga. Nanti di sebagian itu kokoh, di sebagian itu ekstrem kanan, nanti di sebagian lagi ekstrem kiri. Nanti kalau masalah yang dianggap manhaj, nah, itu ekstrem kanan gitu. Nanti kalau masalahnya itu
menghilangkan nyawa orang birril haq itu artinya tanpa legalitas. Artinya membunuh orang, menghilangkan nyawa orang namun dengan legalitas karena profesinya al-gojo tidak apa-apa. Maka al-haq itu punya beberapa kosakata, beberapa arti ya. Yang pertama legal di sini contohnya. Kemudian hak dan batil. Hak di situ kalau lawan dari batil, batil itu tidak ada ya. Keyakinan bahasanya Allah punya anak itu batil. Batil itu artinya zong, tidak ada. Yang hak Allah itu esa, tidak punya anak. Itu hak di situ maknanya reality, kenyataannya. Ya, batil itu zong, batil itu palsu, muzawaf. Gitu. Itu kalau hak lawannya batil. Maka batil itu artinya palsu, tidak ada. Hak itu artinya reality yang sesuai dengan kenyataan. Kemudian yang ketiga, hak itu bisa artinya jujur, kebalikannya dusta. Ini hak dan itu kadzib. Nah, kemudian menarik ini penjelasan lebih lanjut untuk hulu. Hulu itu ada dua macam. Satu macam yang pertama hulu yang mengeluarkan pelakunya dari status orang yang taat. Semacam orang yang menambah satu rakaat dalam sholat. Itu secara sengaja. Sholat duhur 5 rakaat. Itu hulu dan sholatnya batal. Dia tidak teranggap taat melakukan sholat. Gitu. Contoh yang lain, puasa setiap hari, puasa sunnah setiap hari, sampai-sampai di hari-hari yang terlarang puasa. Idul Fitri, Idul Adha pun nekat puasa. Dan ini menarik ini ya. Untuk contoh hulu, dia tambahkan ini. Sampai-sampai di hari-hari yang terlarang puasa juga puasa. Ini layak untuk jadi contoh hulu. Karena kalau cuma soma dahar saja, Syafi'iyah kan menganjurkan. Syafi'iyah itu soma dahar hukumnya sunnah. Dengan syarat meninggalkan ayamun nahi sama ya, tidak membuat lemahnya badan. Sehingga menyebabkan tidak semangat kerja cari duit gitu. Kalau bebas dari ini, dua hal ini, puasa sunnah setiap hari itu hukumnya mustahab. Sebutannya Ustaz. Saumud dahar itu apa Ustaz? Puasa sunnah setiap hari. Tanpa jeda seperti puasa daur gitu Ustaz ya Mas? Kalau Dawud itu kan sehari Jeda. puasa, sehari tidak. Kalau sholat dahar itu tiap hari. Senin, Selasa, Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa, Kamis puasa, Jumat puasa, Di luar Ramadan. di luar Ramadan. Itu Selama diperbolehkan 11 Ustaz. bulan. Selama Itu 11 bulan. itu dituntunkan Ustaz. Ini kalau ma'a ayamin nahyi, Idul Fitri, Idul Adha, nekat puasa, ya tidak dituntunkan. Dengan sepakat ulama. Tapi kalau menghindari ayamun nahyi diperselisihkan. Jadi 11 bulan itu setiap hari puasa kecuali 5 hari. Idul Fitri 1 hari, kemudian Idul Adha ya, tanggal 10, kemudian Tasyrik 3. Berarti 5 hari. Selain 5 hari ini puasa terus. Nah ini ulama berselisih pendapat. Kalau Syafi'iyah mustahab dengan 2 syarat. Syarat yang pertama meninggalkan ayamun nahyi, kemudian yang kedua badannya tidak lemes sehingga tetap bisa kerja.
Ya, asal kerjanya kantoran kan bisa itu. Tapi kalau kerjanya petani ya nggak bisa. Kerjanya kuli ya nggak bisa. Nggak boleh dia saum dahar kemudian melantarkan anak istri. Tapi jika saum dahar sampai-sampai istrinya tidak pernah dijimai karena apa? Lemes. Nah, itu nggak boleh. Boleh saum dahar, namun kalau dia statusnya suami, ya tetap rajin jima sama istrinya. Kalau saum dahar itu menyebabkan istrinya dijimai cuma setahun sekali, dan itu gara-gara saum dahar, nggak boleh di Syafi'iyah. Syafi'iyah membolehkan sholat dahar itu atau mengatakan mustahab di antara dasar utamanya adalah perbuatan Ibnu Umar. Ibnu Umar itu puasa sunnahnya shaum dahar. Namun ada juga ulama yang ada pendapat yang lain selain Syafi'iyah, puasa sunnah setiap hari itu makruh atau bahkan haram. Kalau Ibnu Qayyim sendiri kalau nggak salah di Zadul Ma'ad beliau ya melarang shaum dahar. Kalau nggak salah mungkin bahkan mengharamkannya. Tapi di sini menarik, ketika nyontohkan bab hulu, beliau ngasih tambahan ini supaya menjadi puasa dahar yang disepakati tidak bolehnya. Ditambahi kata-kata ma'a ayamin nahyi gitu. Atau lempar jamarat pakai batu yang besar-besar. Seberapa besarnya? Itulah batu besar yang dipakai untuk peluru lontaran manjanik. Manjanik itu meriam zaman dulu lah. Meriamnya Arab. Jadi itu ketapel besar untuk alat perang. Sederhananya ketapel besar untuk memborbadir daerah lawan. Terutama manakala lawan itu bertahan pakai beteng. Jadi kalau lawan bertahan pakai beteng, di dalam beteng itu udah full. Mereka bisa bertahan setahun. Di sana ada tanaman, di sana ada macam-macam. Tidak perlu ekspor impor selama setahun. Nah ini kan nanti yang ngepung yang kalah itu. Kalau betengnya itu luas, sarana fasilitas itu lengkap, di sana ada rumah sakit, di sana ada dokter, di sana ada pasar, di sana ada kebun ini, kebun itu. Jadi meskipun perang tetap bercocok tanam gitu. Nah ini nanti musuh yang ngepung itu kan pegel sendiri itu. Nanti dikepung 6 bulan gitu sudah kehabisan logistik. Ya, akhirnya mundur itu musuhnya, mundur teratur. Karena bertahan dalam benteng, kemudian bentengnya tidak bisa dimasuki, setiap ada yang mendekat dipanah, macam-macam, dipanah. Ya, sehingga tidak bisa masuk, jangankan masuk, mendekat aja tidak bisa. Nah, solusinya, taktik perang kalau di masa silam, pakai manjanik. Fasilitas di dalam benteng itu diobrak-abrik. Kebunnya dihancurin, pasarnya ludes. Gitu. Nanti ya, bisa bertahan nggak lama gitu. Karena kehabisan makanan. Akhirnya menyerah. Pakai namanya manjanik. Batunya batu besar. Atau sa'i antara Safa dan Marwah yang 10 kali. Harusnya cuma 7 kali jadi 10. Atau semacam itu. Ini semua adalah hulu yang menyebabkan keluar dari ketaatan manakala amdan sengaja. Ya, kemudian Mas Kamal. Assalamualaikum Ustaz. Wa ghuluwun yakhafu minhul inqita'u wal istihsaru ka qiyamul laili kullihi wa sardis siyami ad-dahra ajma'a
بدون صوم أيام النهي والجور على النفوس في العبادات والأوراد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا ويسروا واستعينوا بالغدوة والروحة بشيء من الدلجة يعني استعينوا على طاعة الله بالأعمال في هذه الأوقات الثلاثة فإن مسافر يستعين على القطع مسافة السفر بالسير فيها. Hasbuk. Kemudian hulu jenis yang kedua itu tidak mengeluarkan dari ketaatan. Orangnya masih tetap melakukan ketaatan dan ibadah. Hanya saja dikhawatirkan minhu. Minnya ini apa ini? Min apa ini? Saat Nur Arifin ini? Halo Saat Nur Arifin? Halo, halo. Minhunya ini minnya min apa Sat? Oh, pakai nahu ini namanya min apa ini? Yang mana, Ustaz? Minhu. Oh, minhu. Yukhafu minhu. Minnya min apa ini kalau pakai dalam nahu? Tapi itu, Ustaz, Taba'id. Saat Yunus, ini apa ini minnya? Wa gulun yukhafu minhu yang kita. Kalau secara baliknya itu ke al-ghali kayaknya, Ustaz. Tapi anunya itu Iya, minnya. Saya tanya minnya, bukan domirnya. iya. Apa ya? Bukan juga ya. Anu kira tadi. Wallahu alam, Ustaz. Arifin, Pak Arifin. Gitu. Bukan ibtida ya Ustaz ya. Bukan. Apa nih? Tafsir. Mas Ridho. Tidak tahu Ustaz. Pak Oka. Halo Pak Oka. Nggak tahu Ustaz. Oh. Ini minnya min sababiyah. Sababiyah. Ya, hulu dikhawatirkan karena sebab hulu gitu. Al-inqita nanti putus beramal. Ya, jadi bosan, akhirnya putus beramal, wal istighfar Istihsar. dan mengkerut Oh, semacam qiyamil laili kullihi. Salat malam semalam suntuk. Nah, salat malam semalam suntuk itu kan tidak keluar dari ketaatan. Dia tetap beribadah salat malam. Ya, tapi ini ya di sini kita jumpai kayak gini. Ini teorinya ya. Di prakteknya itu kita jumpai banyak ulama salaf salat malam semalam suntuk. Kebiasaan Utsman khatam Quran sambil sholat malam itu kan sholat malamnya semalam suntuk. Secara teori kan Al-Quran tuh khatam kalau cepat berapa? 7 jam ya. 7 jam dibaca terus menerus. Ya, ini perlu semalam suntuk ini. Tapi secara ini ya secara umum untuk konsumsi umum ya, bukan untuk abid para ahli ibadah. Ini qiyamul lail kulih ini bahaya. Boleh jadi semangat seminggu, habis itu nanti pensiun sampai akhir hayat. Gitu. Demikian juga Sardisiam ad-dahra. Ini sebenarnya sama ini. Siamud dahar itu nama lainnya adalah Sardusiam. Puasa sunnah setiap hari. Ajma seluruhnya, seluruh hari sepanjang tahun. Meskipun tanpa berpuasa di hari-hari yang terlarang. Nah ini kita jumpai di sini pendapat Ibnul Qayyim ya. Beliau mencela tidak sepakat dengan puasa dahar.
dan nilai itu hulu. Meskipun hulunya bukan hulu yang di atas ya, namun hulu nomor 2 gitu. Bisa bikin orang pensiun dalam beramal soleh. Demikian juga zalim kepada diri sendiri dalam melakukan ibadah. Ini terlalu menyiksa diri, terlalu menyiksa diri dalam beribadah. Wal aurat, dan ketika melakukan wirid. Aurat jamak dari wirdun, wirid. Wirid itu di pemahaman banyak orang identik dengan zikir. Tapi kalau bahasa aslinya para ulama semacam Ibnul Qayyim di sini, wirid di sini adalah amalan rutin harian. Bisa jadi bentuknya wirid kayak Abu Hurairah itu punya wirid istighfar 12.000 kali per hari. Nah, itu wirid. Atau baca Quran sehari 1 juz, itu wirid namanya. Atau sholat duha 6 rakaat setiap hari, nah itu wirid. 6 sholat duha 2 rakaat setiap hari. Nah, ini punya wirid itu satu hal yang bagus. Satu hal yang bagus. Orang itu supaya bisa konsisten itu dia perlu mematok dirinya. Saya sholat duha 4 rakaat gitu. Saya baca Quran 1 juz atau 5 juz karena sudah hafid Quran 5 juz per hari. Ini bagus. Tapi yang jadi problem ini al-jawr ala nufus. Jadi wirid yang kaku, ya, konsep wirid yang kaku sampai-sampai mendolimi diri sendiri. Capek dipaksakan. Meskipun dalam keadaan capek dipaksakan. Itu nanti bisa menimbulkan penolakan dalam diri karena terlalu berat. Nah, hulu jenis kedua inilah yang Nabi maksudkan dalam sabdanya, agama ini mudah. Tidak ada orang yang mempersulit agama, tidak ada seorang pun yang mempersulit diri dalam beragama, kecuali dia akan kalah. Nah, apa yang dimaksud kalah? Nah, ini. Kata Ibnul Qayyim berarti kalah itu ingkitok dan istihsar. Ini makna kalah di hadis ini. Pasat itu sikap beragama yang benar, berbuatlah ideal. Tapi karena kesibukan, karena sikon, akhirnya yang ideal itu tidak bisa dilakukan. Maka gak usah muluk-muluk. Waqaribu, dekati yang ideal. Wa yassiru, berilah kemudahan untuk diri sendiri dan orang lain. Jangan menyiksa diri. Konsisten dalam beramal, punya target dalam beramal bagus. Namun jangan sampai pada level al-jawr ala nufus. Zalim dengan diri sendiri. Nah, supaya bisa continue dalam beramal, kalau punya wirid, letakkan di waktu-waktu yang nyaman dalam beribadah. Dan ada 3 waktu nyaman untuk beribadah. Wasta'inu, manfaatkanlah beribadah bil ghadati di waktu pagi. Contohnya seperti kajian subuh ini gitu ya. Kemudian warohati atau sore habis asar. Atau syai'imnal duljadi. Sedikit di waktu malam, yaitu di awal malam. Ini waktu-waktu yang bagus untuk belajar, menghafal, menuntaskan wirid gitu. Ya, ini artinya manfaatkanlah untuk taat kepada Allah dengan beramal di 3 waktu ini. Karena musafir itu memanfaatkan supaya bisa menyelesaikan jarak perjalanan yang ia tempuh dengan sungguh-sungguh berjalan ngebut di 3 waktu ini.
Waktu yang lainnya jalannya pelan dan santai. Nah, ambil pelajaran tiru musafir zaman dulu. Ketika safar itu pakai onta. Onta itu energik di 3 waktu ini. Pagi, nah, masih seger. Nah, musafir zaman dulu, nah, ontanya dijak ngebut di waktu pagi. Tapi kalau di waktu siang, ya sudah, jalannya santai, wong panas. Kemudian nanti habis asar ketika sudah terik, sudah hilang. Nanti ontanya dijak ngebut lagi. Kemudian nanti sedikit di waktu malam, yaitu di awal malam, habis maghrib, sampai sedikit habis isya, mungkin sampai jam 9. Nah, setelah itu, nah, ya tetap lanjut jalan, tapi jalannya pelan, seenak. Ya, ya sedapatnya. Demikian juga misalnya bikin kajian, itu kan cocoknya ya qudwah, kajian pagi. Kalau tidak ya syaimna dulja. Ba'dal maghrib atau ba'dal isya ya paling banter sampai jam 9, mentok-mentoknya setengah 10. Atau ya bisa juga kajian habis asar. Tapi ini ya kalau tempat kita karena masih kerja ya yang hadir masih sedikit. Itu. Semuanya udah baca ya? Ada yang belum baca? Semuanya sudah ya? Saya belum Ustaz. Ya? Coba Pak Arifin. Oh tadi tak panggil nggak ini ya? Oh iya ya. Jadi Pak Arifin izin. ya. Tambah Pak Arifin. Silakan Pak Arifin. Terakhir. Apa, Ustaz? Saya lihat. Nggak apa-apa ya. Jam 7 ini udah. Jam 7 lebih. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam liyusalli ahadukum nashatahu fa idza fatara falyarqud rawahu al-Bukhari wa fi sahihi Muslimin anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala halakal mutanatti'una qalaha thalathan wa humul muta'ammiquna al-mutashaddiduna wa fi sahihi al-Bukhari anhu sallallahu alaihi wasallam alaikum innal a'mali ma tutiquna fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu wa fi sunani anhu sallallahu alaihi wasallam. Hatta tamallu itu ada wawunya ya. Kalau enggak kan hatta tamalla. Tapi hatta tamallu. Itu bisa ya. Hatta tamallu wa fi sunani anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna hadha ad-dina matinun fa awghil fihi birifqin wala tubaghidanna ila nafsika ibadatallahi aw kama qala. Nah, hasbuk. Kemudian dalilnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kalian sholat ketika masih badan itu masih energik. Itu sholat sunnah. Faidah fatara, namun jika sudah loyo, sudah lemes, faliyarkut, sudah ngantuk berat, tidur saja. Ini dilihatkan oleh Al-Bukhari. Ini berarti humanya keliru ya. Oh, atau atas sama ini ya. Nah, tadi Yusron. Dua-duanya riwayat Bukhari. Dan dalam Sahih Muslim, anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi katakan orang yang berlebihan itu binasa. Nabi katakan 3 kali. Wahum, mereka itu al-mutanatiun adalah al-muta'amikun, orang yang berdalam-dalam, al-mutasyaddidun, dan orang yang berlebih-lebihan. Dan dalam Sahih Bukhari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kalian melakukan amal-amal yang mampu kalian lakukan. Demi Allah, Allah tidak akan jemu, tidak akan bosan sampai kalian sendiri bosan dalam beramal. Dalam Sunan itu kan ada 3 atau 4 kitab Sunan. Apa yang dimaksud? Perlu lihat catatan kaki ya. Oh enggak disebutkan ya, enggak ada takhrijnya. Kadang Sufi Sunan itu artinya 3-3-nya atau 4-4-nya, kadang salah satunya. Misalnya ada cuma di Sunan Abu Dawud saja atau Sunan Nasai saja misalnya. Nabi mengatakan agama ini kokoh, agama ini kuat. Maka masuklah dalam agama ini dengan lemah lembut.
yaitu jangan berlebih-lebihan. Janganlah kalian jadikan diri kalian benci untuk beribadah kepada Allah dengan bentuk itu berlebih-lebihan sampai menemukan titik kebosanan dan kejenuhan. Ya, demikian ngaji kita di kesempatan pagi hari ini. Karena akhir pekan tak ini saya bablaskan ya. Semoga nggak ada yang ini tabrakan dengan kegiatan gitu. Atau sebelum diakhiri, silakan jika ada pertanyaan. Sama Ustaz, ya, yang nazgotan sama naz'atan itu sengaja digunakan dua takbir berbeda? Maksudnya variasi saja atau mungkin ada maksud? itu sepertinya yang benar harusnya nazroh itu yang pakai roin ya. Tadi ada yang pakai ain Ain, itu kan. naz'atan. Iya, betul. Sepertinya itu kan kutipan hadis atau asar salaf itu aslinya. Oh, Nah, itu aslinya itu pakai ghain. Eh, ada itu nazgot. kutipan ayat Al-Quran bukan hadis ya. Wali Nazghun. syaitani fihi nazgotan. Ya, itu dari ayat Al-Quran itu. Nazghun. Hmm, Fasta'id billahi. iya, Nah, Fastabillah. berarti Ya, harus semestinya pakai ghain itu. Mungkin semestinya yang pakai. pakai ain tadi ini keliru itu. Salah cetak. Harusnya ada titiknya. Ayo, nah, Ustaz. Ya, pertanyaan yang bagus. Ya. Ada yang lain? Ya, Pak Oka biasanya ada tanya nih, oh, lemes kayaknya. Nggak ada Ustaz. Ngantuk apa gimana nih Pak Oka? Iya lumayan. Oh, ya. Izin bertanya Ustaz. Hah? Oh ya, silakan Mas Hija. Mas Ini Kamal saya itu tuh. Kamal. Oh, Mas Kamal. Oh, Iya. Saat ini saya bertanya di halaman 18 itu terkait wa kadzalika sunnatu wasatun baina bid'ataini. gimana? Nah, itu Halaman 14, yang 18 Ustaz. Halaman hah? 18. Halaman 18 di 18. paragraf. Yang di bagian wa kadzalika sunnatu wasatun baina bid'ataini. Nah, Nah, itu kan bid'ah itu kan bisa tadi Ustaz menerjemahkan itu kan dua paham yang ekstrem gitu. Eh, dua paham kalau sesat. dua paham Ya, sesat, nah itu ya. kalau pertanyaan saya apakah paham-paham seperti sekularisme, liberalisme, kemudian komunisme itu juga termasuk dari paham sesat, masuk di bid'atain juga gitu. Iya, masuk di situ. Oh, maksudnya. Masuk di situ. Ya, liberalisme ya ini ahli tafrid gitu, ekstrem kiri. Terlalu longgar, itu maunya apa-apa dibolehkan tanpa dasar. Kalau apa-apa boleh karena dasarnya memang boleh ya beda ya. Tapi kalau maunya boleh tanpa dasar, nah ini yang tidak benar. Gitu. Ya Ustaz, jazakallahu khair. Ya, kok. Ustaz, terkait hak tadi, Ustaz, ada tiga makna, Ustaz ya. Realita, sesuai kenyataan, jujur, sama legal, Ustaz ya. Iya, betul. Kalau kebenaran, Ustaz? Kebenaran? Kebenaran itu hak yang Al diterjemahkan dengan kebenaran itu maksudnya realita. Oh, al-haqqu min rabbikum, berarti yang hak yang sesuai realita gitu ya. Ya, keyakinan-keyakinan yang sesuai dengan realita itu dari Rob kalian. Allah itu tunggal, Allah itu tidak punya anak, Allah itu tidak serupa dengan makhluk, itu realitinya demikian. Kebalikannya batil. Allah punya anak, Allah serupa dengan makhluk, atau ada makhluk serupa dengan Allah, itu semua batil. Batil itu palsu, nggak ada. Realitanya nggak ada. Gitu. Jadi al-haq yang biasa diterjemahkan dengan kebenaran itu, kalau di bahasa Arab, al-haq di situ artinya sabit, sesuatu yang ada. Ya, al-mawjud gitu. Yang ada dalam realita. Demikian. Jadi intinya adalah reality. Kalau yang gandengannya kewajiban, Ustaz, hak kewajiban bisa dimasukkan ke mana keempat gitu. Oh ya, bolehlah. Hak yang apa? Didul wajib gitu. Iya, 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 bisa.
Bisa. Hak, makna tambahi makna yang keempat, hak lawannya wajib. Gitu. Namun hak lawannya kewajiban. Nah, Jazakallah khair, Ustaz. oh iya. Oh iya, untuk besok pagi saya punya udhur, saya mau safar ini. Tapi insya Allah ini Sabtu ya, Ahad saya tak bisa. Senin insya Allah bisa. Kita lanjut. Senin pagi. Iya Ustaz, saya juga kalau misalnya ada nggak bisa ikut Ustaz. Ada Oh, kelas kan? oh ya, oh ya. Gitu ya. Sudah cukup. Demikian ngaji kita di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran semuanya dengan yang sudah meluangkan waktu sambil dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan yang ada, hari sama keluarga dan seterusnya. Ya, semoga Allah catat kehadiran kita di majelis ini, di forum ini sebagai amal soleh yang memberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang soleh. Mari kita akhir dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini direkam nggak Pak Oka? Direkam Ustaz. Oke. Kalau Pak Oka nggak bisa, rekamnya gimana Pak Oka? Oh, nanti saya rekam aja dulu, nanti misalnya nanti saya ini Ustaz, apa namanya? Potong. Saya ganti hostnya ke Ustadz aja nanti. Jadi tetap jalan Ustaz. Oh gitu. Cuman ya itu Ustaz, kalau bisa enaknya pakai YouTube antum Ustaz. Antum bikin akun. Belum ini, belum sempat. Nanti aja lah, santai aja. Ya, gitu. Demikian, semoga selalu sehat, bahagia, semangat, dan bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu Jazakallah khairan khairan Ustaz. Ustaz. Khairan, Ustaz. Waalaikumsalam.